Pak Rizal, magnitudo 5,6 ini di Kabupaten Cianjur ini tampaknya cukup besar ya Pak. Mungkin bisa diinformasikan kepada kami apakah sudah ada informasi mengenai apa penyebab dari gempa tersebut terjadi Pak? Baik, nampaknya hari ini yang kami rasakan di Kabupaten Cianjur baru pertama kali gempa yang terjadi cukup menggoyangkan bumi Kabupaten Cianjur. Jadi mungkin penyebab kami juga belum bisa melaporkan karena data yang masuk termasuk aplikasi sarana yang ada di kami karena ini listrik mati. Oke. Jadi goyangannya cukup keras, air galon juga tumpah, termasuk rumah-rumah yang roboh, termasuk gedung BPBD sendiri, sebagian di titik-titik ada yang retak dan ada yang roboh. Itu barangkali Bu. Pak, untuk wilayah yang terkena listrik mati ini di wilayah mana saja Pak? Yang jelas di wilayah kota Kabupaten Cianjur ini terjadi cukup besar Bu. Tadi yang sudah dilaporkan termasuk Cugenang, Warung Konang, dan beberapa lokasi lainnya belum kami dapatkan. Apakah di wilayah Cianjur Selatan pun terjadi sedemikian rupa dengan kejadian di wilayah kota Kabupaten Cianjur. Pak, untuk listrik mati di wilayah mana saja Pak? Listrik mati, kebetulan saya berada di titik lokasi kantor BPBD, tepat di ibu kota Kabupaten Cianjur. Di wilayah perkotaan Kabupaten Cianjur ini listrik mati. Di wilayah perkotaan Kabupaten Cianjur ya Pak ya, artinya ini listrik sudah dimatikan. Di wilayah perkotaan Kabupaten Cianjur, betul. Baik, Pak, untuk Bapak di sekitar sana mungkin bisa diinformasikan kepada kami kondisinya seperti apa saat ini Pak? Halo? Iya, Pak Rizal masih mendengar kami? Halo? Pak Rizal? Iya, masih Bu. Oke, Pak, mungkin kami ingin mendapatkan informasi langsung dari Bapak yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini bagaimana kondisi di sana saat ini, Pak? Di sekitar Bapak? Kondisi masyarakat cukup panik. Mereka masih berkumpul di lapangan-lapangan terbuka. Seperti halnya saya masih berkumpul semua di titik lokasi halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur. Karena memang dirasakan cukup besar yang terjadi. Jadi saya juga belum bisa memastikan kepada masyarakat sekiranya apakah ada terjadi gempa susulan dan lain sebagainya. Ini juga mohon informasi sehingga kami cukup tenang untuk bagaimana masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing yang tidak terdampak. Jadi kalau memang yang sudah terdampak, saya kira kami berupaya untuk bagaimana masyarakat ini bisa menempati ruang-ruang terbuka yang insya Allah kami berupaya menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah. Pula saya hari ini juga harus menghadap ke Pak Bupati untuk menyampaikan seputar keresahan masyarakat yang terjadi. Demikian, terima kasih Bu. Pak Rizal, mungkin pertanyaan terakhir Pak. Di sekitar lokasi Bapak ini di gedung BPBD, tadi Bapak katakan bahwa ada yang rubuh begitu ya Pak ya. Adakah korban di sekitar Bapak ini? Korban luka ataupun korban? Yang saya himpun ini hanya trauma saja dari kebanyakan ibu-ibu yang berkumpul hari ini di ruang terbuka kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cianjur. Jadi traumanya memang cukup dirasakan. Mereka masyarakat masih berkumpul di ruang-ruang terbuka. Nah, untuk korban yang informasi ini di seputaran wilayah saya, nampaknya belum ada laporan menyangkut korban jiwa. Itu Bu, terima kasih. Pak, penanganan sejauh ini seperti apa Pak? Penanganan barusan saya sudah kontak dengan Kabiro BNPB. Insya Allah secepatnya apa yang diperlukan untuk Kabupaten Cianjur
dan memang ini diperlukan sekali untuk Kabupaten Cianjur. Apa Saya saja, melihat kondisi yang terjadi, ini nampaknya harus segera ada intervensi dari BNPB maupun provinsi untuk bagaimana gempa di Kabupaten Cianjur ini bisa segera dipulihkan. Itu barangkali, Bu. Artinya ini intervensi dari BNPB dan juga provinsi ini dibutuhkan saat ini secepatnya di wilayah Bapak, khususnya di Kabupaten Cianjur ya Pak ya? Betul. Saya membutuhkan baik pertolongan yang sekiranya hari ini dimohon untuk bisa masuk ke wilayah Kabupaten Cianjur, baik BNPB maupun provinsi, dan kami di tingkat Pemda sedang melakukan konsolidasi, dan hari ini pun saya sampaikan bahwa mereka termasuk karyawan kami BPBD masih meyakinkan keluarganya apakah terdampak atau dan lain sebagainya. Dan komando yang kami sampaikan kepada khususnya karyawan-karyawati BPBD ini sedang kami upayakan untuk bisa semua bergerak, baik relawan maupun yang lainnya. Sebagian wilayah Kabupaten Cianjur ini belum termasuk wilayah selatan. Kami belum mendapatkan informasi. Di Cianjur ada wilayah utara dan wilayah selatan. Sementara wilayah utara memang demikian hebatnya gempa yang terjadi, dan kami belum bisa memastikan apakah wilayah selatan juga termasuk yang terdampak bencana gempa yang barusan kita rasakan. Pak, untuk antisipasinya sendiri seperti apa saat ini Pak untuk menghindari kepanikan publik juga Pak? Halo? Pak Rizal, untuk antisipasi? Halo? Pak Rizal masih mendengar kami? Iya, siap. Ya, Pak Rizal, untuk menghindari adanya kepanikan publik, antisipasi apa mungkin yang sejauh ini sudah dilakukan? Kami menyiapkan personil lapangan, termasuk informasi yang disampaikan insya Allah melalui war-war. Saya sekarang sedang melakukan war-war ke lapangan. Minimal mereka kalau yang masih berada di ruang-ruang terbuka untuk tetap bertahan di ruang-ruang terbuka. Kami berupaya memaksimalkan peran operasional yang ada untuk bagaimana bisa menenangkan warga masyarakat untuk tetap waspada, tenang, dan bagaimana masyarakat ini mencermati kejadian yang terjadi, sehingga kalau informasi ada korban, ada gempa susulan, ini diyakinkan untuk tersampaikan kepada masyarakat. Baik, Pak Rizal, terima kasih informasinya. Kami akan menunggu informasi lanjutan dari Bapak usai konsolidasi yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Cianjur. Pak Rizal, terima kasih. Hati-hati selalu, Pak.